Terus aku sering main terus ke coffee shop itu, lama-lama kok kayak agak menjauh orang itu gitu. Loh, malah dijauhin. Ya aku ngerasa sih Pak, tapi nggak tahu bagaimana orangnya lagi. Pendekar paling songong sekediri, gepeng ngekos di sana. Setelah kejadian itu, konon katanya, cewek cerita di situ, cerita sama gepeng. Terus boom, situ Pak, dari situ. Terus makanya kamu anak-anak pada tahu kalau kamu itu pendekar. Ya, gitu padahal aku nggak ada niatan kayak gitu Pak. Marshal Parusa, apa kabar Marshal? Alhamdulillah Pak, sehat. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ya Marshal ini siapa ya, tapi kalau saya mungkin boleh introduce dikit ya. Marshal ini dia adalah boleh dibilang home brewer kali ya? Memang home brewer ya, karena kamu nggak kerja di coffee shop ya? Iya Pak. Ya, jadi Marshal ini home brewer dari Kediri yang pernah ikut beberapa kompetisi, dan buat saya memang sepertinya profilnya ini menarik ya untuk diangkat ya. Nggak tahu buat kalian menarik atau enggak, tapi buat saya sih menarik ya. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Sal, ya. Sebenarnya ketika aku ngajakin kamu buat podcast ini kemarin kan setelah kita habis ketemu di kompetisi ya ada kompetisi open service ya. Kompetisi open service pertama kali di Kediri, dan waktu itu diadakan oleh Freya Coffee sama Pak Sultan ya, dan itu makasih Pak. Menurutku Sal, jadi kenapa aku tertarik buat ngajakin kamu podcast ini, karena memang kamu salah satu peserta ya, walaupun kamu nggak menang ya di situ ya, kamu nggak naik podium, nggak masuk 3 besar juga, tapi menurutku presentasimu ini adalah salah satu presentasi yang menarik untuk didengerin waktu itu. Iya. Nah, jadi oke, yang lain mungkin kita let's say ngomongin masalah performan aja, mungkin kamu bukan yang terbaik mungkin kemarin di kompetisi kemarin. Buktinya pun juga kamu juga nggak menang ya kan. Tapi apa yang kamu sampaikan, message yang kamu sampaikan, menurutku waktu itu menarik dan bikin orang itu pengen denger. Nah, itu kalau aku nggak salah inget ya, kamu cerita soal pendekar ya itu ya. Iya. Nah itu kamu coba di sharing itu, yang kamu mau sampaikan itu apa? Keresahanmu waktu itu apa sih sebetulnya? Ya keresahan aku sendiri sebagai home brewer itu kan pengen tahu Pak, gimana sih kopi itu. Nah akhirnya singkat cerita aku belajar tuh dengan cara tanya ke teman-teman barista, main ke kafe-kafe. Itu waktu itu kamu sebagai home brewer, ya, ngulik-ngulik kopi, kamu pengen belajar. Ya. Terus kamu ketika ke coffee shop, kamu nanya-nanya sama baristanya. Ya. Terus? Ada yang respon positif, ada yang respon negatif Pak. Kayak ya kadang nutup-nutupi gitu. Nutup-nutupi? Maksudnya nutup-nutupi? Kayak gimana ya? Ya nggak open gitu Pak. Entah dia takut, belum tahu atau gimana, kan kita nggak tahu. Terus kamu ngerasa kamu nggak, ketika kamu nanya kamu nggak mendapatkan jawaban yang kamu pengen? Terkadang seperti begitu Pak. Terus aku sering main terus ke coffee shop itu, lama-lama kok kayak agak menjauh orang itu gitu. Loh, malah dijauhin? Ya aku ngerasa sih Pak, tapi nggak tahu bagaimana orangnya lagi. Ya akhirnya aku dari situ agak resah sih Pak. Akhirnya agak drop. Kamu ngerasanya dijauhin itu gimana? Ya kadang datang gitu cuma sekedar dilayani, beli gitu udah selesai. Ditinggal? Ya, nggak, gitu sih. Kamu pengennya ditemenin, diajak ngobrol gitu ya? Oh, mungkin lagi sibuk kali Sal. Iya mungkin lah. Ya kamu tinggal lihat barnya kelihatannya sibuk nggak, tapi kalau enggak ya mungkin memang kamu malas orangnya ketemu kamu. Ya gimana sih Pak, nggak males. Pertama banyak tanya, jelas itu. Terus kedua kan aku dulu pas masih waktu awal-awal jadi home brewer itu kan masih kecil. Sekitar SMP kelas 1, kelas 2 SMP lah. Kamu mulai ke coffee shop nanya-nanya itu kamu waktu masih kelas 2 SMP? Iya, 2 SMP. Sekarang kamu umur berapa sih? Masih umur mau 19. Oh, baru mau 19? Mau 19.
Baru mau 19. Iya. 20 aja belum ada ya kamu Belum ya? ada, masih kecil Pak saya. Udah pacaran belum, Sal? Hah? Belum. Masa? Jonggonyol. Waduh lama. Kamu SMA udah lulus tapi? Alhamdulillah udah lulus. Berarti kamu nggak ngerasain masa pacaran SMA? Iya sih Pak. Waduh, udah lewat, udah nggak bisa diulang lagi, Sal. Iya, pacarnya sama kopi Pak. Iya, kamu terjerumus ke kopinya itu terlalu cepet kayaknya. Iya sih Pak, jelas itu. Oke dah, jadi terus keresahan apa yang pengen kamu sampaikan waktu itu? Nah kan aku nanggapi hal tersebut, aku itu resah. Akhirnya sampai suatu ketika ketemu temen aku yang sekarang jadi partner Pak. Namanya Partner Mas Dio. apa? Partner sharing tentang kopi. Oke. Mas Dio dari Biji Kopi Kandat. Tuh, Kandat? Iya. Kandat desa sana itu? Iya, desa Ngidul Petit situ Pak. Iya. Berarti yang di daerah, yang di kabupaten justru malah welcome sama kamu, ya kan? Iya sih bisa dibilang gitu. Oke, terus? Singkat cerita ketemu dia, terus sharing-sharing, dia juga open, akhirnya pun mulai berani ikut kompetisi dari dia. Nah, kamu kok bisa ketika itu kamu ngerasa kok orang nanya dianggap pendekar itu gimana sih itu? Aku kondisi itu sempat terdengar desas-desus kalau ada orang tanya-tanya di coffee shop tentang kopi itu dianggap pendekar Pak. Meskipun aku ini sebagai brewer gitu. Jadi ya. Kamu ketika dengar itu kamu ngerasa wah berarti aku juga dicap pendekar gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Iya. Akhirnya kan sempat drop di situ, aku ya juga berhenti nanya-nanya Pak. Wah akhirnya itu bikin kamu berhenti nanya? Iya sih. Mengurangi pertanyaan. Ya akhirnya larinya tanya ke partner saya Mas Dio itu. Iya. Itu Pak. Jadi ketika kamu keliling di coffee shop, perlakuannya kamu padahal beneran pengen tahu, pengen belajar, tapi kamu ngerasa kayak kamu dianggap pendekar gitu ya. Padahal seharusnya yang menurutmu kamu pengennya itu diperlakukannya seperti apa? Kalau let's say kamu jadi barista di coffee shop itu. Welcome sih Pak. Harusnya jadi, ya. Customer apapun itu niatnya mendekari atau cuma sekedar sharing ya direspon dengan baik. Itu kan bagian dari customer service ya Pak. Ya gitu sih, secara simpelnya gitu. Oke. Padahal kalau yang menurut pemahaman saya yang dimaksud mendekar itu bukan customer yang nanya-nanya. Tapi menurut saya yang kita sebut pendekar yang dalam artian negatif yang negatif itu adalah mereka yang kalau datang ke coffee shop itu ngetes baristanya. Dengan cara nanyanya ini, nanyanya nggak tulus loh. Jadi dia itu kan kadang kita bisa kelihatan ya, ini orang ini ngetes atau memang dia pengen ngobrol, pengen nanya-nanya. Itu kadang kalau aku sih kadang masih bisa bedain gitu loh. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang nggak bisa bedain ya, dianggap dipukul rata aja. Ya mungkin sih barista yang kapan tuh saya datengin ya anggap saya itu pendekar karena dipukul rata sih. Mungkin gitu. Ya, kamu nanyanya gimana sih emang kayak gitu? Ya tanya bagaimana sih, gimana sih Mas caranya nyeduh kopi gitu. Ini fungsinya itu apa? Air kalau panas apa fungsinya? Terus gilingan tuh ngaruh apa enggak? Simpel-simpel aja. Memang sih, kamu nanya beneran pengen ngobrol ya? Iya Pak, swear Pak. Kamu bukan mau mendekarin mereka? Bukan. Ini kondisi gelas kosong Pak. Iya. Tapi ya mungkin bukakannya dikit-dikit gitu sih Pak. Akhirnya, jadi itu yang akhirnya bikin kamu resah ya? Iya resah. Ini kamu aja ngerasa kamu kayak diperlakukan seperti itu, gimana kalau orang lain yang pengen belajar beneran juga? Iya. Teman-teman kamu mungkin kayak gitu akan mendapatkan perlakuan kayak gitu, bisa jadi malah down. Iya. Justru karena aku yang lucu nih ya, malah tapi nggak tahu kalau sekarang ini udah beberapa tahun yang lalu aku juga sering dapat cerita itu justru banyaknya pendekar ini justru malah bikin ngedown si barista. Hah? Iya. Jadi saking songongnya si pendekar ini kalau dia ke coffee shop sampai bikin si baristanya itu jadi minder. Ya, aku sih pernah dengar cerita kayak gitu. Jadi separah itu dulu pendekar zaman dulu. Sampai nangis di pojokan tuh katanya Pak. Wah nggak tahu siapa yang nangis di pojokan. Nggak tahu, dapat cerita sih Pak. Oh ya, sampai ada yang nangis. Iya. Gimana itu ceritanya? Ya kayak dijelek-jelekin sih Pak.
Nyeduh gini aja nggak bisa gitu. Terus akhirnya dia nangis di pojokan. Tapi nggak tahu, nggak disebutkan namanya siapa. Iya. Oh iya kan bener ada yang cerita begitu kan? Iya. Ya. Tapi dulu, ya aku juga ngalamin kalau di Cap Pendekar itu juga dulu sih. Sekarang orang-orang lebih welcome. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi kayak aku nih dulu awal-awal kita belajar kopi, aku pun dulu juga pendekar. Sometimes yang aku rasain ketika aku datang ke sebuah coffee shop, aku tuh berusaha akan membuat si barista ini ngerti kalau aku ini juga paham kopi. Kamu ada feel kayak gitu nggak? Kalau sekarang ya alhamdulillah kan sekarang udah lumayan paham. Enggak sih Pak. Enggak ya? Ya cuma pesen aja. Terus dari pesen kita bisa kan ngerasain kita. Situ bisa lihat kemampuan barista dia dari minumannya sih Pak. Gitu. Enggak yang tapi kamu nggak pernah berusaha pengen nunjukin bahwa aku tuh juga ngerti kopi loh gitu. Enggak ya? Bener ya? Betul, berarti bukan pendekar sih. Bukan. Kompur Pak. Kalau aku sih memang beneran pendekar. Jadi dulu itu sampai bahkan aku kalau ke coffee shop, aku tuh suka request, saya pesan cappuccino 1 tapi espressonya saya minta 24 detik ya. Ya karena aku pengen dilihat, wah ini aku nih ngerti kopi, jadi jangan bikinin kopi yang nggak jelas loh. Nah, kayak gitu, sesombong itu dulu. Iya, ya itu pendekar yang menurut aku pendekar tuh kayak gitu. Oh iya. Jadi kayaknya kalau kamu cuma nanya-nanya doang sih masih jauh ya. Bocil tanya, cuma tanya aja sih Pak. Tapi kenapa Sel? Kamu dari SMP, kelas 2 SMP, which is aku kelas 2 SMP itu ya main nongkrong kemana-mana ya. Gelut, diantemi wong ya, nggak kayak gitu ya. Tapi kenapa kok kamu bisa interestnya ke kopi itu loh? Oh ya, itu pertama sih emang dari SD udah suka kopi Pak. Bapak, Ibu emang suka kopi. Emang nggak dilarang kamu waktu kecil minum kopi banyak-banyak? Enggak. Aku sih dulu dikasih kopi ya, jadi kalau mamiku nyeduh kopi ya aku kadang minta. Cuman namanya anak kecil minum kopi selalu dilarang nggak boleh banyak-banyak. Oh enggak Pak. Oh kamu nggak? Di los? Ya di los. Oh terus? Di los, terus mulai kelas 6 sih Pak, saya minum kopi. Kelas 6, kelas 5 SD mulai minum tanpa kopi. Tanpa gula. Ya itu. Tapi maaf, masih sasetan. Iya, enggak apa-apa. Gitu. Terus dari situ sempat vakum. Mulai tapi udah nggak pakai gula kamu minum? Udah enggak, mencoba tidak pakai gula. Oke, kenapa waktu itu mencoba tidak pakai gula? Kopiku kental. Rokokku filter. Loh kamu SD masih ngerokok? Enggak. Kamu jangan ngasih ini loh ya. Insight jelek nih, nggak boleh loh kamu SD ngerokok. Enggak. Ya biar keren aja Pak. Oke, terus? Kopi pahit gitu. Terus coba ngopi pahit. Dulu saya sering bawa ke sekolah pas waktu SD. Taruh tumbler gitu. Oh kamu sekolah di tumbler bawanya udah kopi? Iya dulu. Wah zaman saya SD teman-teman bawa air gula isinya bukan kopi sama. Dulu, terus? Dulu gitu. Terus sempat vakum mulai kelas 1, kelas 2 SMP. Mau kelas 2, 1, kelas 2 SMP mulai vakum. Terus pertengahan kelas 2, pas waktu booming-boomingnya es kopi susu, itu Pak, mulai muncul lagi. Kamu beli alat pertama kapan? Beli alat pertama kelas 2 kok enggak? Kelas 2 SMP? Iya, kelas 2 kok enggak kelas 3 Pak, lupa saya. Itu kamu beli apa pertama? Beli timbangan kue warna putih di salah satu supermarket di Kediri. Saya bela-belain nabung. Oh kamu nabung? Ya 10.000. Beli timbangan? Iya beli timbangan aja. Terus? Soalnya kebetulan kan Om juga suka kopi. Oke. Pinjemin tuh V60. Oh Om kamu udah punya V60? Ya, oh kamu dipinjemin? Ya. Terus kamu beli timbangan? Timbangan aja Pak. Terus kamu belajarnya awalnya dari siapa dulu? Dulu saya kenal skill kopi Pak. Skill kopi? Skill. Dulu lokasinya pas waktu saya awal mulai belajar tuh di depannya SK. Oke, masih ada sekarang? Masih ada tapi pindah sampingnya titik 7. Oke. Oh di situ kamu suka nongkrongin di situ ngeliatin mereka bikin? Ya, lihat gimana sih cara bikin kopi. Terus sampai akhirnya nyoba deh gimana sih
caranya bikin kopi gitu. Oke. Terus itu buat, kok menarik, udah punya visi, punya timbangan, akhirnya beli grinder sendiri. Oke. Terus nonton YouTube gitu atau lihat-lihat Instagram? Jelas Pak, karena ya tadi saya mau tanya kan nggak bisa. Iya, kamu tanya di jam Merdeka. Nah, di siapa gitu Pak? Jadi kamu ngerasanya itu karena kok ini ya, makin dijauhin ya itu ya, Iya. ngerasanya ya. Entah itu dijauhin karena emang sifat saya yang suka tanya, atau sifat saya dulu yang juga ada buruknya dikit sih Pak. Apa? Kamu sifat buruknya dulu kenapa? Ya dulu Pak Willy pernah dengar itu enggak masanya KWK yang didatengin anak kecil? Nggak tahu. Sempet ada Pak salah satu bintang podcast di sini nyeritain itu. KWK tahu. Ya itu dulu pernah saya datengin sih Pak. Si kewek itu. Ya. Terus? Saya enggak niat, mereka enggak ada Pak. Cuma pengen tahu, pengen belajar. Ya tapi namanya anak kecil, belum tahu sopan santun. Pertama kali nyoba, langsung itu V60 sendiri. Oh, kamu nyeduh sendiri? Iya. Lu kok gaya kamu? Pengen tahu tinggi Pak, tapi aku enggak pengen buktikan kalau aku ini bisa kopi enggak. Ya pengen nyoba aja, kan kebetulan alat di rumah belum ada. Gitu. Akhirnya nyoba-nyoba sendiri. Padahal tuh udah sempat dihalang-halangin tuh sama Mas Kewek. Tapi nyoba seduhanku dulu toh. Biasanya anak-anak gitu dulu. Oh, kamu ke sana datang udah langsung pengen nyeduh sendiri. Iya. Dan sempat hadang-hadangin sama Mas Kewek. Tapi kamu ngeyel. Ngengkel, Pak. Namanya pengen tahu anak kecil. Kamu nggak play. Iya. Nah, itu kesalahan saya, Pak, mungkin dulu. Oh, akhirnya ya bisa, saya bisa, nyeduh. bisa. Lucunya, Pak, setelah saya nyeduh, itu posisi aku belum tahu teknik seduh. Bondo tutorial YouTube. Jadi, semisal bar di situ, Pak. Saya masih di sini lihat resep YouTube di YouTube dulu. Udah tahu dikit-dikit, langsung ke sana. Di bar lupa resepnya. Terus ya udah kok tuang terus udah jadi. Aku bilang, Mas Kewek, ada SKM enggak? Kasih SKM. Untuk Mas Kewek dan Mbak Dwi Kartika, mohon maaf ya. Tapi saya sudah minta maaf Pak, depan mata. Sorry ya Pak. Dan tapi kalau katanya Pak. Tapi kalau kayak gitu memang nggak boleh loh Sal. Iya emang. Iya. Ya udah. Aku kapan tuh kan udah tahu apa ya? Ngertinya. Kasarannya tahu sopan santun apa? Iya. Dipertemukan sama Mas Kewek di satu kesempatan, minta maaf Pak. Depan mata. Sorry ya Mas Kewek. Dan konon katanya Pak. Kan dulu di lokasinya Mas Kewek yang lama itu juga entah dia buka kos-kosan atau menerima kos-kosan. Nggak tahu saya. Pendekar paling songong sekediri, gepeng ngekos di sana. Setelah kejadian itu, konon katanya, Kewek cerita di situ, cerita sama gepeng. Terus boom, situ Pak, dari situ. Terus makanya kamu anak-anak pada tahu kalau kamu itu pendekar. Ya, gitu padahal aku enggak ada niatan kayak gitu Pak. Oke. Dan aku ya belum kenal anak-anak kopi gitu. Tapi aku justru dulu itu pertama kali tahu kamu itu dikasih tahu gepeng itu, tapi nggak ada embel-embel pendekar loh. Jadi waktu itu saya nggak tahu ya, waktu itu ketemu di mana ya? Entah di Alinea ya mungkin ya, waktu itu gepeng ngasih tahu ini loh masih kecil ini saya SMA Pak itu Pak itu, tapi seneng kopi gitu. Oh iya tahu, ya. Nah, dia nggak ngomongin soal pendekar sama sekali. Justru ketika kamu presentasi kemarin, kamu ngomongin soal pendekar, wah ini menarik nih. Ternyata memang kamu awalnya memang dianggap pendekar ya? Dianggap. Ya entah orang-orang udah lupa sama aku atau akunya udah berubah kan nggak tahu Pak. Kelihatannya udah berubah sih. Soalnya aku ketemu gepeng tuh Citra Pak. Itu anak kopi. Anak kopi. Ya, anak kopi, suka kopi gitu aja sih Pak. Nah, singkat cerita di flashback kejadian itu baru orangnya tahu kalau aku dulu itu pernah kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, lucu sih tapi sih. Cuman saya sih justru saya belum pernah dengar ada yang ngasih tahu, oh Marcel ini pendekar atau apa belum. Justru ketika dengar presentasi kamu itu kok ini menarik nih ya, makanya saya dengerin kan waktu itu, oh lucu juga ya gitu. Jadi ada keresahan yang mau disampaikan. Nah,
Jadi ketika kamu presentasi di open service ini, kita balik lagi ya ngomongin presentasi kamu ya. Apa hubungannya presentasi tentang pendekar ke seduhan? Keseduhan, oke. Kamu mengkaitkannya gimana itu? Kan pertama, singkat cerita aku ngedrop setelah dijauhi sama anak-anak. Terus poin kedua, aku ketemu sama si partnerku sekarang, Mas Dio. Nah, dari situ aku ketemu nih quotes di bio Instagramnya. Tulisannya Fortis Fortuna Adiuvat, yang artinya keberuntungan akan berpihak pada pemberani. Oke lah, dari situ aku mulai berani ikut-ikut compete, terus mulai berani kenal sama anak-anak kopi. Nah, pada akhirnya moto itu bawa aku ke lomba itu. Ke kompetisi ya? Ya, dari situ akhirnya aku kaitkan, Pak. Kalau kita berani, itu kita bakal beruntung. Salah satunya bisa compete di Freya situ. Jadi di Freya kemarin adalah kompetisi open service pertama kali? Ya, di Kediri. Pertamamu ya? Open service pertama. Ya, sebelumnya nggak pernah ya? Sebelumnya battle-battle aja ya? Iya, sempat pernah Pak, tapi tidak sampai final, akhirnya ada open service. Yang di Malang. Oh, yang di Malang, ya. Karena kan awalnya ini ya, throwdown dulu ya, battle dulu, baru finalnya. Tapi kamu kan waktu itu ketemu aku bilang katanya kamu nggak siap juga. Kayaknya, kamu bilang, lah kalau masuk final nanti gimana? Ya itu Pak, nggak tahu. Saya ingat kamu ngomong gitu. Ya pertama, aku juga masih kesana itu bondo nekat. Kedua masih rancu banget sih Pak. Materinya, konsepnya belum matang banget. Oke. Jadi kalau seumpama nih, waktu itu kamu di Malang, kamu lolos. Kamu presentasi mau bawa apa gitu? Memang nggak siap ya? Siap, mungkin kesiapannya 50% sih Pak. Cuma 50%? Ya. Dulu aku pengen bawa materi kesan baik. Terus aku pengen coba bawa ke Freya materi itu. Tapi sama partnerku, kalau biasa, kalau biasa materinya. Akhirnya gantilah yang Fortis Fortuna itu Pak. Itu. Untungnya juga nggak lolos sih Pak di Malang. Iya. Jadi kemarin di Freya kemarin kamu sempat lihat nggak urutan keberapa? Konon katanya Pak, aku urutan keempat. Ya? Maaf, lima ya. Oh, oke. Masuk akal. Itu masih itu sih Pak. Kata teman-teman, meskipun tidak ada ranking tertulis. Ya. Tapi isunya adalah kamu nomor 5. Iya, katanya orang banyak juga sih Pak. Tidak cuma satu orang. Ya not bad lah ya tapi ya. Ya kurang lah Pak, masih kurang. Oh iya. Masih kurang banget ya. Banyak PR-nya. Jadi kemarin waktu itu bawa kopi apa? Saya Onward. Oh dari Onward. Ya, dari Onward bawa Mekar Wangi, natural anaerob. Ya. Oke, jadi secara konsep yang kamu bawa ini kan open service ini kompetisi brewing ya, begitu ya. Jadi apa yang menurutmu kamu presentasikan di situ dari segi seduhannya yang berbeda dari yang lain? Kamu pakai alat apa itu? Aku kan pakai alat V60 Pak. Pakai V60 biasa, terus? Tapi yang bikin beda itu aku pakai mixing grain size. Oh, mixing grain size. Ya, yang dimana itu gabungin 2 grain size yang berbeda dalam satu seduhan. Nah, aku pengen coba bawa itu Pak, introduce itu. Ya, padahal itu juga bukan hal yang baru juga ya. Iya sih Pak. Soalnya tahun kemarin pas kompet di Alinea, aku juga pakai itu. Oh gitu. Yang 0.2. Sempat bawa itu, terus ya alhamdulillah hasilnya oke. Nah, kok delalah di Freya itu kopinya emang oke-nya di adjust double grind. Oke, cocoknya di situ ya. Iya, akhirnya pakai double grind. Tuh. Okay. Sama katanya partner aku, tambahin kayak gimmick-gimmick apa gitu Ben. Lebih oke materimu. Akhirnya double grind itu sih Pak itu yang jadi materi. Jadi pendekar-pendekaran itu. Iya. So, tapi menurut kamu pernah ketemu nggak pendekar di Kediri? Pendekar. Mungkin iya, tapi aku nggak ngerasa kalau dia itu pendekar. Oh gitu. Ya, gimana sih? Kamu masih sering keliling-keliling coffee shop nggak sih? Alhamdulillah sekarang tambah sering Pak.
Tambah sering sekarang? Iya. Mana yang paling sering kamu nongkrong? Paling sering nongkrong di Banjaran, ada coffee shop baru, konsepnya minimalis. Mas Coffee? Mas Coffee, oh, ya itu. Mas Coffee. Depannya Terus, Peh. Kamu nggak pernah mampir ke Peh sekarang? seumur belum pernah. Peh juga sekarang juga ini kok nggak niat jualan kopi dia. Cuman kopi itu bro tok dia. 360 juga nggak ada. Aku kemarin ke sana sama Rio ditawari, "Pak gak ngopi?" Ya wes ngopi. Mau minta filter nggak ada. Kayaknya Pak itu bro tok. Realistis Pak mungkin. Ya. Ya sekarang nongkrong kan dulu tujuannya buat tahu gimana sih caranya nyeduh kopi. Nah sekarang aku nongkrong tuh lebih ke lihat gimana sih skena kopi Kediri itu pasarnya kayak gimana. Gimana sekarang Kediri? Kalau Kediri menurutku pribadi sebagai customer ya Pak, itu lebih ke coffee shop tuh jadi kayak tempat buat nongkrong sih, media untuk berkumpul gitu. Jadi kan kok dulu mungkin cari kopinya yang enak atau tempatnya yang fancy, sekarang tuh buat tempat kumpul. Sekarang kayaknya orang juga udah nggak terlalu ngelihat ini kopinya enak atau enggak, itu kayaknya ya pokoknya betul. Tempatnya enak buat ngumpul aja itu ya. Betul, sekarang gitu Pak. Malah justru kayak yang era-eranya zamannya Rio, zamannya Rally itu orang ketika bikin kedai masih berlomba-lomba buat promoting specialty coffee. Iya. Ya kan, manual brewing yang benar, kopi-kopi yang grade-nya yang bagus, cara penyeduhan yang proper. Tapi kayaknya sekarang kesini makin lama makin komersil, ya nggak sih? Betul Pak, aku lihat sendiri kayak gitu. Ya mungkin, balik lagi realistis Pak. Iya betul sih. Ada cash flow ya. Butuh cash flow juga ya. Gitu. Karena banyak loh, saya sekarang nemuin beberapa kedai kopi yang memang dari ownernya sendiri juga nggak terlalu peduli sama kopi. Gitu. Banyak sih. Karena ya, tapi untungnya ya kopi-kopi yang mereka pakai kan sekarang roster-roster juga udah pada bagus. Mereka juga udah ngambil, pokoknya dia ngambil kopi yang dari roster ini, yang udah punya nama, udahlah dijual ya, pokoknya itu aja yang dijual gitu. Lebih aman sih sebenarnya sih. Dan rata-rata coffee shop sekarang menurutku ya Pak, oke semua rasanya Pak. Oke ya. Nggak ada yang sampai jeglek banget ya. So far enggak sih. Ada lah ya, tetap ada lah ya kayak gitu. Ya tapi beruntungnya aku belum ke sana mungkin. Iya. Aku sih udah ya, ada sih berapa. Tempatnya bagus sih, aduh kok gini. Aduh. Terus sekarang masih sering main sama Gepeng? Lumayan sih. Atau kamu udah dijauhin sama Gepeng? Oh, enggak Pak, enggak. Enggak ya? Untung mentalku kuat Pak, dekat itu. Nah, kamu masih ngeyel ya? Iya, masih ngeyel. Terakhir aku main ke roastingnya yang baru. Black Box. Ya. Main. Lagi pusing dia, tiap kali ngerosting kopi ya hasilnya masih belum sesuai. Belum sesuai yang dimaui. Sabar. Nah, tapi kamu sekarang kuliah nggak sih? Iya Pak, sekarang kuliah. Kuliah di mana? Di Uniska sini. Oh, di Kediri, ya, di Uniska. Aja. Oke. Nggak jauh-jauh. Ya balik lagi, masih banyak yang bisa dilakuin di Kediri Pak, ngapain harus keluar kota. Masih banyak yang bisa dicandak lah. Oke, berarti kamu udah ngerasain open service di Kediri. Next, Ice League atau mungkin IBRC, ada pandangan ke sana? Atau kayaknya masih, aduh aku tak main lokal-lokalan dulu aja. Perlu pertimbangan sih Pak. Kenapa? Apa yang bikin kamu pertimbangkan itu? Kamu masih muda loh, chance-mu ya, umpama kamu masuk, entah nanti gagal, kamu masih mau bisa nyoba lagi bertahun-tahun kemudian, itu masih panjang banget loh jalanmu ini. Iya, tapi balik lagi Pak, realistis saja. Kesananya itu modalnya banyak Pak, ngumpulin modal dulu Pak, untuk saat ini gitu. Lawang di sini aja, ya lumayan boncos Pak itu. Kamu boncosnya gimana? Boncosnya di mana? Ya ada satu momen aku itu beli alat A. Tapi pas mau compete alat itu
Nggak cocok? Kerja. Iya, nggak cocok. Oh, nggak dapet di alat itu. Padahal kamu udah beli mahal. Iya sih, lumayan. Kalau seumuranku lumayan. Ya meskipun bukan alat seduh, tapi lumayan boncos Pak itu. Ya next mungkin kalau untuk lomba coba milah-milah alat lebih baik gitu. Ya, kalau seumpama kamu mau lomba kayak gitu, sebetulnya kan kalau kamu mau cari sponsor kan juga masih bisa. Kayak umpama let's say kopi, kamu mungkin deket sama Titik 7 atau deket sama Gepeng atau deket sama roster yang lainnya yang kamu cocok nih. Kamu kan bisa bilang gua mau ikut kompetisi nih. Bisa nggak bantuin di kopi atau apa kayak gitu kan bisa dibicarain. Bisa sih, tapi mungkin ya Pak. Itu menurut aku pribadi lebih gede lagi Pak. Soalnya kan kita harus beli 1 kilo green bean terus kita roasting. Ya tergantung konsepmu, perjanjian kamu sama si roasternya gimana. Kamu di roastingin sama dia, disupport kopinya sama dia, itu bisa juga gitu loh. Iya sih. Tapi kalau aku kapan itu kan di Freya, aku itu ya cari shortcut lah, beli aja barang jadi, terus aku tinggal compete nyiapin materi gitu aja sih Pak. Ya mungkin next time pakai taktik kayak gitu. Soalnya sempat ditawarin juga sama teman-teman. Kalau mau roasting kopi, ya aku bisa bantu. Ya hal-hal kayak gitu loh. Maksudnya kalau ketika toh kamu juga udah kenal banyak temen kan, orang-orang kopi di Kediri. Jadi ketika kamu kelihatan kamu memang mau tampil, mau compete, ya pasti ada jalan lah kayak gitu. Ya. Aku sih yakin pasti akan banyak yang bantu lah kayak gitu. Untuk saat ini ya Pak, aku itu udah banyak dibantu sama usahanya partnerku Dio itu. Kan dia juga buka roastery di Kandat, biji kopi roastery kalau Pak Willy pernah dengar. Belum tahu, aku baru denger ini. Loh masa? Loh iya, biji kopi saya baru tahu. Masa? Nggak pernah, orangnya yang mana aja saya nggak tahu. Yang apa tuh di Freya? Nggak tahu aku yang mana. Nggak tahu ya. Ya aku banyak dibantu sih Pak. Dia apa? Dia ikut ngejuri nggak? Enggak kan? Enggak. Dia fokusnya lebih ke robusta sih. Belum jadi kenal saya. Belum enggak sampai nyentuh kompetisi. Gitu. Ya banyak dibantu mulai dari dulu zamannya Throwdown sampai sekarang Open Service, dibantu sama tim itu sih Pak. Saya sih terus terang kalau mama nggak diajak ngobrol, kenalan gini, saya sih juga nggak ngerti itu siapa gitu loh. Kan kadang kan juga nggak mungkin kan kayak Gepeng terus ngasih tahu, oh Pak si ini kan nggak selalu gitu juga. Ya. Kadang ya kelewatan. Ya kan. Kadang mungkin kalau saya nanya, Peng ini siapa Peng? Oh itu ini Pak, ini kayak gitu. Oh kadang kayak gitu kan nanya ke Gepeng, yang dia kan kenal semua orang. Oh iya jelas itu. Aduh. Tapi ya Gepeng itu juga satu orang yang pengaruh di kehidupan perkopian. Kehidupanmu? Kehidupan perkopian. Perkopian di Kediri. Ya, di Kediri. Kehidupanmu ini. Kediri juga di. Gimana pengaruhnya? Ya. Apa yang di-influence Gepeng ke kamu? Kalau tanpa Gepeng mungkin mentalku nggak sekuat sekarang. Masa kamu diapain sama Gepeng? Dia memang bacotnya parah sih. Kamu diapain? Dari secara nggak langsung itu support, tapi bahasa kasarnya itu lebih ke maido, mencaci maki sih lah. Kamu. Tapi ya karena kritiknya Gepeng aku banyak kebangun sih Pak. Oh, banyak dia kalau ini ngomong langsung ke kamu ya? Iya, langsung. Ini gini kok, ini piye to kowe iki? Nah, aku langsung sadar, langsung coba benahin kesalahan gitu. Ya meskipun kadang kata-katanya Gepeng itu di orang lain nggak cocok, maksudnya ada yang sakit hati atau gimana. Tapi kalau menurutku itu bikin impact yang bagus. Ya, bikin terpacu. Ya memang orang itu kadang memang harus digituin sih, kalau menurut aku sih. Kadang memang harus dicela dulu ya kan, biar sadar ya kan. Karena kalau cuman gini loh, terkadang ya kalau kamu, contoh nih kemarin kamu kalah. Oh nggak apa-apa, udah. Tapi kamu udah cukup oke kok, gini-gini. Kan kamu ngerasa,
oh ya berarti ya aku sih kayak gini nggak apa-apa Iya. gitu loh. Tapi ketika kamu dicaci maki kamu harus gini-gini lebih pedes gitu ya. Nah, bisa jadi justru itu memacu kamu. Betul sih Pak. Ya tergantung kita reaksi kita ya dapat kayak gitu gimana. So tapi next nggak menutup dong kemungkinan kalau mau maju ke nasional atau minim Ice League lah kalau ada. Amin. Tapi kalau untuk tahun ini mungkin enggak dulu sih. Kenapa tahun ini? Tahun ini loh masih panjang loh. Atau masih mau tarkam-tarkaman dulu aja? Tarkam sih Pak. Modalnya Pak, modalnya. Oke. Ya. Karena memang masih buat kuliah juga ya. Iya, buat kuliah sama buat nongkrong sih Pak. Iya. Tuh, jadi tapi kamu dari homebrewers, kamu ikut-ikut kompetisi, kamu lihat-lihat orang-orang di industri kopi kayak begini. Kamu pernah punya bayangan nggak sih kamu kira-kira next itu kamu pengennya jadi yang kayak apa? Atau kamu pengen bikin apa? Atau kamu pengen posisimu di dunia kopi itu di mana? Jelas jadi yang bermanfaat untuk orang lain Pak. Tapi gimana contohnya? Mungkin tujuanku itu, tapi mungkin tantangannya bisa lewat kopi. Ya entah buka kedai atau apapun itulah, yang penting bisa bermanfaat dari project goals-nya Pak. Entah gimana caranya. Jadi belum punya bayangan aku kayak mungkin one day pengen jadi roster, atau pengen jadi champion, atau pengen jadi apa-apa gitu, belum ada bayangan. Untuk terdekat ini ya doain saja. Coffee owner Pak. Oke. Mau buka sendiri ya? Iya, tapi entah itu jangkanya masih panjang atau pendek. Tapi yang paling terdekat yang mau dicapai itu dulu. Iya Pak. Punya kedai kopi sendiri dulu ya? Iya. Soalnya untuk sampai saat ini pondasi yang udah kebentuk cuma itu, kan basic saya itu. Jadi yang bisa digapai itu dulu Pak, sebelum menjangkau ke yang lain. Kamu nggak ada keinginan untuk merantau? Merantau? Keluar dari Kediri? Belum ya? Ya, belum sih Pak. Kayaknya terlalu nyaman di Kediri kamu. Mungkin sih Pak. Ya. Kamu ambil jurusan apa sih? Manajemen ekonomi. Manajemen ekonomi. Ya. Satu sisi idealis sama kopi, satu sisi realistis, harus cuan. Oke. Emang kamu ada cita-cita apa nggak? Kayak mau ntar kalau habis lulus mau kerja apa? Ya boleh lah mungkin di luar kopi. Untuk saat ini basicnya masih kopi sih Pak. Masih kopi ya? Iya. Ya mungkin kedai bisnis pun juga pengennya bisnis di kopi ya? Iya. Oke. Untuk terdekat itu sih Pak, kedai. Tapi kamu dengan adanya kopi-kopi begini ya, kamu ngikutin kopi, nongkrong-nongkrong gini, kuliahmu bagus nggak nilainya? Bagus. Yakin? Tapi di satu sisi sering bolos Pak. Lebih kok sering bolos? Bukan nongkrong sih Pak, lebih ke kadang kalau ada kompet, kan latihan sampai malam. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, kadang hampir subuh. Itu kadang paginya ngantuk, bangun-bangun udah jam 10, jam 9 gitu sih Pak. Iya. Akhirnya nggak kuliah? Nggak kuliah. Bolos. Dimarahin Ibu. Ya tapi ya walaupun main kopi harus tetap tanggung jawab lah sama tugas sebagai mahasiswa. Jelas itu Pak. Semester berapa sekarang berarti? Masih 2? Semester 2. Wah ya baru masuk. Iya, soalnya tahun kemarin Pak lulus. Diselesaikan ya tapi kuliahnya? Amin. Harus loh ya? Harus. Jangan medot. Soalnya udah mulai kecium-cium bau medot-medot. Waduh, gitu. jangan dong. Tapi jangan sampai. Jangan sampai. Harus lulus, Sal. Walaupun kuliah di Kediri ya tetap harus diselesaikan. Jangan sampai nanti menyesal kayak yang pernah aku alamin. Aku kuliah nggak lulus. Masa? Iya. Saya kuliah pertama di Surabaya, drop out, nggak lulus. Terus kemudian lanjut lagi kuliah di Kediri. Dulu sempat kuliah di Doho juga. 2 tahun juga nggak lulus. Doho nggak lulus? Iya, makanya. Jadi ya sampai sekarang saya nggak punya gelar apa-apa. Gitu. Kan ada certified Q-grader, Pak. Kan udah expired juga. Oh, udah. Q-grader itu udah nggak payu, udah expired, saya nggak perpanjang lagi. Oh, oke.
Itu kalau bisa tetap diselesaikan lah. At least ada yang dibanggakan, kuliah udah bisa lulus lah. Intinya paling enggak menyelesaikan satu kewajiban udah selesai, kita tinggal next kewajiban lagi yang berikutnya. Amin. Itu. Kita juga masih ada yang biayain kuliah. Alhamdulillah Ya, masih. Jangan mengecewakan yang membiayai. Oh, ya, jelas. Kalau saya udah terlalu mengecewakan banyak orang. Jangan sampai. Oke. So jadi itu ya. Tapi ketika kamu kompetisi kemarin, yang open service terutama, kamu dapat pengalaman baru apa, Sal? Di situ apa yang kamu belajar dari ketika kamu ikut kompetisi open service? Pertama jelas mental. Kedua public speaking, mungkin cara berbicara di depan banyak orang. Terus nambah insight baru kayak flow nyeduh kopi gitu. Terus yang terakhir nih yang penting Pak menurutku, aku dapat pelajaran apa sih impact kamu kalau ikut open service. Bukan impact cuma sekedar ikut terus dapat ilmu, menang atau kalah, udah gitu aja. Tapi apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan pas waktu compete, itu sih Pak yang aku dapat. Jadi compete tidak sekedar compete, tapi juga dapat bawa impact, entah itu nanti hasilnya menang atau kalah. Baik ke diri sendiri maupun ke orang lain juga ya. Ya salah satunya itu jadi alasan ngapain aku bawa materi yang Homebrewer itu. Jadi harus berani, kalau mau jadi Homebrewer itu harus berani, mentalnya kuat. Nanti kalau mental mudah kuat, ya kamu bakal dapat ilmu yang banyak dari situ. So, jadi mana yang lebih bermanfaat? Kompetisi battle atau open service? Kalau dilihat dari segi kebermanfaatan, just open service. Open service ya. Karena itu panggung di mana kita nyampein apa yang mau kita sampaikan. Betul. Tapi kalau impact secara jangka pendek jelas battle. Menang oleh duit. Jelas itu. Jangka pendek, modal kecil, hai, rame. Menang foya-foya. Jelas itu Pak. Cuman nggak ada yang disampaikan. Iya. Ya kan? Ya. Orang juga nggak terlalu ngelihat sosok kamu ini skillnya kelihatan bagus, di mananya juga nggak kelihatan. Iya. Lebih pendek sih Pak jangkanya. Iya. So jadi kalau Mama mudah-mudahan nanti kalau Mama di Kediri ada kompetisi lagi open service, amin. Ikut ya? Insya Allah ikut. Ya nggak perlu di Kediri, mungkin tempat lain, daerah lain juga. Iya, tapi dengan syarat tarkam. Maksudnya belum ada embel-embel Ice League atau maju ke regional gitu sih. Iya. Ya buat ngetes mental aja sih. Sebenarnya kan kalau kita ngomong Ice League itu kan juga sebenarnya kompetisi lokal. Iya. Ice League kan kompetisi daerah. Iya. Tapi yang disanction ke ICC sekarang itu. Iya. Jadi mau rules and regulation-nya semuanya kan lebih tertib, lebih ketat semuanya persyaratannya. Jadi tapi kan sebetulnya idenya kan itu adalah kompetisi lokal yang disanction oleh SCAI gitu. Itu sama aja, tarkam juga. Sama aja. Modalnya apa yang beda? Loh, sebetulnya apa sih yang membedakan? Kamu, let's say, Mama main di Kediri sama nanti Mama ada Ice League di Surabaya. Paling modal transport aja. Ya itu, daftarnya Pak. Oh iya. Aku belum daftar Pak. Betul, daftarnya mahal ya. Betul. Kalau Ice League daftarnya mungkin akan jadi lebih mahal. Ya, pasti. Ya, lokalan dulu ya. Atau mungkin bigger throwdown yang lebih besar, kayak ya antar provinsi atau antar nasional. Tapi bisa jadi ya, kayak dulu itu sebetulnya Kediri itu sempat punya jagoan yang mau dikirim ke Brewers, dan waktu itu pun teman-teman udah sepakat ini orang kalau mau kita semua patungan akan ngebiayain dia. Siapa Pak? Ya ada lah waktu itu, cuman sekarang dia udah nggak pernah muncul lagi, terlalu too much problem lah dia itu akhirnya. Maksudnya dia sendiri banyak hal yang membuat dia nggak bisa untuk lanjut fokus ke kopi, akhirnya ya udahlah kita mencoba memaklumi posisinya dia. Oke. Gitu. Nah kalau kamu bisa meyakinkan teman-teman ini bahwa kamu itu juga punya potensi, punya talent yang besar juga, ya next
teman-teman juga akan support kamu, ya bisa jadi Sal. Itu bisa start mulai dari sekarang. Tapi kalau mama dari sekarang kamu banyak cari musuh ya susah. Lebih banyak yang kedua sih Pak. Enggak. Ya mending aku berangkat sendiri sih Pak. Soalnya enggak mau ngebebanin orang banyak aja sih. Iya. Itu kan, sih lebih bagus sih. Pastinya kan lebih gede Pak. Betul. Jadi ya enak sendiri. Ya kalau memang berangkat sendiri kan kamu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Ya itu enaknya. Kalau kamu support orang banyak, tanggung jawab makin beban makin besar. Duitku kalah ya gitu. Ya enggak lah kalau kayak gitu. Paling dipisui goblok ya. Wis diomongin ini pengeyel kalah. Nah, takutnya gitu Pak. Beban. Ya cuman ya harus ingat ya namanya kompetisi itu bukan melulu masalah menang kalah. Ya kan? Memang kita tujuannya adalah pengen menang, tapi ya nikmatilah prosesnya itu. Ketika kamu itu ngulik, ketika kamu ngobrol sama orang, diskusi, itu semua itu kan yang didiskusikan itu ada tujuannya semua, dan semua itu tujuannya positif itu. Iya. Ya aku sih pengen lihat kamu ke depannya nggak cuma hanya sampai di sini sih. Pengen kamu juga lebih growth lagi, karena terus terang di Kediri ini kita udah mulai kekurangan jagoan-jagoan yang bisa tampil untuk sampai ke tingkat nasional itu. Aduh, siapa sih? Ada yang menang Freya itu Pak, juara 1. Terus mau kemana? Mau kemana juara satunya kemarin? Ya enggak tahu. Itu ada potensi buat nasional ya, ada sih. Makanya nggak tahu. Cuman kan sampai sekarang ya kita ngomong lah si Rizky kemarin masih belum kelihatan. Menurut aku Rizky itu ya juga masih lokalan, belum kelihatan dia potensinya sampai nanti next dia mau ngapain, ya kita tunggu aja nanti Rizky. Ya. Apakah Ice League dia bisa tampil lagi di sana ya atau gimana? Ya kita sih tetap support ya. Cuman ya itu kayak aku bilang, kita ini hari ini belum ada jagoan yang bisa sampai namanya bisa sampai dijual ke nasional, itu masih belum. Gepeng sekarang udah posisinya udah stage 1. Gini, yang diurusi dia udah terlalu banyak. Dia terlalu banyak yang diurusin sehingga mungkin dia untuk kompetisi untuk apa? Nggak sempat. Lebih susah lagi dia kayaknya. Udah mungkin nggak se-fleksibel tahun-tahun kemarin. Dan sekarang kayaknya dia tanggung jawabnya udah makin gede soalnya. Iya betul. Pak. Cuman kan kayak Gepeng kan udah mulai aku ajakin ikut ngejuri untuk di Ice League, udah mulai belajar kayak gitu. Ya next mungkin kalau mau nggak kompet ya udah jadi juri aja nanti. Sempat kaget sih gitu. Pak, aku lihat posternya Gepeng, Mas Gepeng di Pasuruan nih pada. Pasuruan waktu itu. Hah? Juri? Iya. Ya karena memang aku juga mau ngangkat dia gitu loh, karena ya sayang gitu loh potensinya Gepeng itu. Keren. Ya kayak gitulah. Jadi kita mulai kehilangan kekurangan jagoan-jagoan yang bisa naik ke nasional. Jadi ya mudah-mudahan ya kita juga nggak tahu kamu nanti mau bisa sampai sejauh apa ya. Tapi ya yang aku pengen lihat sih kamu nggak cuma sampai di sini aja sih. Itu. So ini pun juga bisa jadi contoh buat teman-teman ya, brewers yang lain. Kalau ada event, ada acara, ikut aja ya kan. Karena kita nggak tahu bakal ketemu siapa, diajak collab apa, nanti mungkin ada kerjasama apa yang mungkin bisa bikin kita jadi orang yang bermanfaat di industri. Amin. Gitu. Oke, Sal, jadi kamu mau ada pesan-pesan apa buat home brewer di Kediri mungkin atau di daerah-daerah lain? Ya? Ya kayak yang aku bawain pas lomba kemarin, jadi home brewer itu jelas resikonya lumayan gede. Tapi gimana sih kita bisa tetap survive jadi home brewer? Ya harus berani gitu. Berani ya? Ya berani. Kendul los tatak. Entah dicap pendekar, dijauhin. Ya, yang penting kita udah punya tujuan, bahwa kita yakin tujuan kita ini positif. Ya udahlah, kalau memang ada yang nggak suka atau apa, ya itu hanya ya duri-duri kecil aja. Duri-duri kecil. Oke, thank you Marcel ya, udah mau datang ke studio podcast Ngopi No Cincong ya pada malam ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi penyemangat, ya bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang
masih baru mau mulai atau yang memang mungkin masih belum punya nama, masih lomba-lomba kelas tarkam, ya hajar aja dulu. Hajar aja, penting. Ya. Cuman kalau yang masih sekolah juga jangan lupakan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan mahasiswa. Harus tetap lulus ya. Amin. Harus, Pak. Oke, kita closing ya, Sal. Oke. Thank you ya udah datang malam ini ya. Thank you, Pak. Oke, teman-teman ya. Thank you udah menonton episode kali ini dan sampai jumpa lagi di episode No Cincong berikutnya. Salam No Cincong.